Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta bi nuri syamsi abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, wahai yang maha menata, wahai yang maha dekat, wahai yang memulangkan setiap hati, jadikan pertemuan ini melapangkan hati yang sedih, jadi cahaya bagi hati yang gelap gulita, menyembuhkan hati-hati berpenyakit. Jadikan pertemuan ini bahkan menghidupkan hati yang sudah mati. Engkau penggelam lahir batin kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin, yang menciptakan Islam adalah Allah, yang membolak-balik hati kita juga Allah. Bagaimana mungkin kita ada pengertian tidak minta tolong kepada pemilik kebenaran, pemilik hati. Hidayah, taufik juga milik Allah. Enggak bisa penceramah itu menjelaskan, memasukkan ke dalam hati. Tapi penceramah itu tugasnya menyampaikan ilmu dengan niat yang lurus, ilmu yang benar, lillahi ta'ala. Tidak cuma itu. Saya tidak punya kemampuan masuk di pikiran dan hati saudara-saudara. Itu Allah yang menghendaki pertemuan ini. Kelihatannya banyak yang baru datang hari ini. Acungkan tangan. Terima kasih. Tahu dari mana? SMS. Bagus datangnya. Oh, ibu yang baru datang acungkan tangan. Kalau dari mana? Berita. Yang paling jauh dari mana ini? Padang. Tenang. Itu dari Padang tuh lahirnya atau sekarang? Mana yang dari Makassar? Apakah rela baji-baji? Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah mengurus itu ya. Jadi ingat ini sambil menunggu yang lain. Kadang melamar pekerjaan, masih fotokopian ijazah, dikasih fotokopinya, terus ditanya oleh yang pembawa penerima lamaran itu, Mas aslinya mana? Saya dari Surabaya. Saudara fotokopiannya asli. Dan itu saya juga dari mereka ini sambil mengusung tentang ini belinya ayam. Kenapa saya belinya ayam? Kok nggak ada ayamnya? Berarti sudah ada tikus. Baik, saudara sekalian, kita mulai ya. Nomor 29. Ini agak hati-hatian yang bahasanya. Ini bukan pakai bahasa umum, jadi jangan salah paham. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita artikan halaman 34 pasal 29. Torabuka minhu ittihamun lahu wa torabuka lahu ghaibatun anhu minka wa torabuka bighairihi illati hayata minhu wa torabuka min ghairihi
diwujudi bukti anhu. Permintaanmu dari Allah mengandung pengertian menuduh Allah, wakil tidak memberi padamu, dan mintamu kepada Allah supaya mendekatkan dirimu kepadanya, berarti engkau masih merasa jauh daripadanya. Sekali lagi ini bahasanya bahasa kiasan ya. Yang menyuruh doa juga Allah. Bahkan Allah menganggap orang yang tidak berdoa itu sombong. Tetapi rahasianya dalam doa itu tidak boleh ada prasangka bahwa kalau saya minta Allah tuh nggak tahu yang saya perlukan. Tidak boleh. Kita harus tahu bahwa Allah tuh Maha tahu. Jangan sampai kita dalam doa tuh seperti yang masih tahu Allah, seakan Allah kurang tahu keadaan kita. Seakan Allah lupa, lalai kepada kita. Nah ini yang jangan. Jelas seperti ini. Jadi kita disuruh doa itu karena Allah yang nyuruh. Dan antara doa dengan tidak doa, lebih banyak yang diberi tanpa doa. Benar? Kita jadi orang tanpa doa, tumbuh rambut tanpa doa. Wah, kalau segala harus diminta ke Allah, itu repot sekali. Ya Allah, tolong tumbuhkan rambut saya dengan kecepatan konstan, dengan ukuran yang sama, tingkat kelenturan, warna, jangan daerah sini berhenti kan? Ya Allah, tolong air ludah saya komposisinya, asam basahnya jangan terlalu asin ya, jangan terlalu waduh kan? Sampai sebagian besar pemberian Allah kepada kita tanpa kita minta, benar? Jadi yang terpenting dari doa itu sebetulnya adalah kita jadi menemukan dengan yakin kita tuh hamba, Allah itu Tuhan kita. Kita bodoh, Allah Maha tahu. Kita lemah, Allah Maha kuasa. Kita miskin papa, Allah Maha kaya. Kita berjuang dosa, Allah Maha pengampun. Kalau sebuah doa makin membuat kita menunduk dan makin yakin Allah, nah itu doa inti. Itu yang terpenting dari doa. Contoh, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Tiada daya, tiada upaya hamba ya. Ya ini perbedaan surga doa ini. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan kekuatan dari Allah yang Maha Agung. Kita ini hilang, lemah, Allah yang Maha Kuasa. Contoh lain, Ismul Azam, doa yang sangat mustajab, doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tiada Tuhan, tiada ilah selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sedangkan saya ini manusia yang zalim. Allah Maha suci, terjauhkan subhanaka itu dari menjauhkan Allah dari segala prasangka yang kurang, yang sangat kecil apapun. Sedangkan saya ini manusia yang zalim. Begitu. Jadi doa itu jangan ngatur, jangan berprasangka jelek ke Allah. Ya kita mah doa tuh karena disuruh doa. Jelas ini. Nah kalau kita minta, ya Allah saya ingin dekat denganmu, sebetulnya itu kita merasa jauh. Aslinya Allah dengan kita tuh laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Saya dekat dengan saudara, ada jarak, tapi kalau Allah dekat dengan kita enggak seperti jarak manusia. Karena Allah tidak menyerupai, tidak diserupai apapun. Nah, contoh dalam surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher.
Jadi Allah lebih dekat kepada kita, bukan berarti Allah ada di dalam kita, tetapi kekuasaan Allah menyelimuti tubuh kita. Ilmu Allah menyelimuti. Jadi Allah tahu semua yang ada di tubuh ini, karena Dia yang mendesain, Dia yang mencipta, dan Dia yang mengurus. Jelas? Jadi jangan seperti itu, berarti Allah ada di dalam saya, itu salah. Tapi Allah mengetahui, Allah tahu setiap sel yang rusak di tubuh kita. Allah tahu memberi nutrisi kepada beragam sel di tubuh ini. Allah siapkan oksigen, nitrogen dan sebagainya. Kita hisap, kita bereskan. Siapa yang melakukan ini? Allah dengan cara. Jelas ini? Jadi Allah tahu nggak apa yang kita lakukan? Jawab. Tahu, pasti tahu. Yang pacaran gimana? Allah tahu tidak? Tahu. Kenapa saudara pada gelisah begini? SMS-an tahu? Yang selingkuh tahu, pasti. Kalau Allah membeberkan perselingkuhan, gampang tidak bagi Allah? Gampang. Direkam pakai handphone, oleh Allah ditakdirkan handphonenya rusak, nggak bisa dipakai, dibawa ke servis handphone, direkam oleh dia, yang rekamnya ketiduran, datang karya, coba, ya, semuanya diatur oleh Allah. Benar? Makanya tidak ada yang aman untuk bersembunyi berbuat maksiat. Makanya kalau ingin akhlak baik, kuncinya makrifat. Orang yang yakin Allah melihat terus kayak ini kan di ruangan ini bukan hanya kita, ada juga saat ini malaikat. Ada malaikat yang khusus mencari majelis ilmu seperti ini. Ada malaikat yang khusus mendoain supaya dirahmati. Ada yang khusus minta ampunan. Ini ada yang tidak sengaja di sini. Goreng, apa nanti ribut-ribut begini. Saya mau belanja pada haji ini. Ada yang begitu bisa. Ya. Itu diampuni juga. Benar? Yang tidak sengaja datang juga bisa dapat ampunan. Pokoknya kalau pengen diampuni Allah masuk aja terus ke majelis ilmu. Karena ada khusus. Dan benar ini ya, Allah akan mengampun betapapun dia bukan mencari ilmu. Ini di ruangan ini ada juga jin, ya. Ada saya lihat dari beberapa yang biru. Ya. Tapi jin Islam boleh jadi ikut ngaji di sini, ya nggak apa-apa. Ini juga tempat sholat mereka. Jin Islam kan sholatnya sama dengan kita, nabinya sama, Qurannya sama, hanya beda dimensi aja. Dan kita nggak usah ribet. Ingin tahu mereka, nggak usah. Dunia kita aja nikmat. Ini juga pasti adalah Allah yang maha melihat, maha menyaksikan dengan cara. Ya, masya Allah, masya Allah. Ma min nafsin tubihi illa walahu qadarun fika yumdi. Tiada suatu nafas terlepas daripada melainkan situ pula ada takdir Allah yang berlaku di atasnya. 31. La tatawaqqaf huruf al-aghyari fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu bima huwa muqimun bihi. Jangan menantikan selesai habisnya perintah-perintah untuk lebih mendekat kepada Allah, sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah menentukan engkau di dalamnya. Sebab yang demikian itu memutuskan kewaspadaanmu terhadap kewajiban. Baik. Ustaz Edi Al-Manwar ada tugas ke pelatihan pengelola haji. Beliau adalah ketua KWIH dari Jakarta. Baik, jadi yang terpenting dari doa adalah kita semakin tahu bahwa kita ini hamba dan Allah satu-satunya yang kuasa. Itu
Jadi doa itu jangan ngatur, ya Allah tolong tahun depan saya masuk usia 30 harus nikah, please ya Allah, jangan ditunda, sudah cukup kesabaran saya. Apa ini? Ya Allah besok yang nanti bayar dari kita, sudah bosan saya punya kita, parah, nggak boleh gitu, ya. Doa tugas. Doa itu yakin pasti didengar oleh Allah, pasti. Walaupun main-main didengar juga. Apalagi serius, ya. Yakin Allah Maha mendengar. Enggak ada yang luput dari pendengaran Allah. Juga doa itu pasti dikabulkan. Tapi dalam bentuk, waktu, cara sesuka Allah. Karena Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Ya, jangan ngatur, kita nafsu. Allah yang menciptakan kita tahu yang paling baik. Bolehkah saya ngotot misalnya, ya Allah tolong bayarkan utang. Ya kalau kira-kira Allah ada lupa sama kita misalnya. Allah udah tahu nih besok jatuh tempo. Tahu nggak sih? Saudara ragu-ragu yang punya utang tahu nggak? Tahu ya. Mendingan ya ya qayyum bi rahmatika astagfir. Tolonglah saya. Itu lebih dekat ya kan? Daripada tolong. Ya tolong. Besok. Nggak usah begitu. Doa astagfir. Dan pertolongan Allah tidak harus dengan adanya uang, tidak harus dengan terbayar besok, karena ujian-ujian itu kadang lebih baik daripada kelapangan. Ada caranya kita ditagih terus-terusan itu jadi minimnya terus-terusan. Terbukti ketika utang lunas, tahajud lunas, ya, sahur lunas. Ada kalanya Allah terus membeli kita dengan berbagai urusan supaya kita kayak aja dengan dia, nangis aja. Justru pasti ya Allah. Dan maaf ya, guru saya pernah bicara gini, tahu nggak yang paling disukai oleh Allah dan yang paling merdu itu adalah tangisan tobat. Jadi kalau kita udah merintih, ampun ya Allah, nangis, memang lebay. Tapi lebay ke Allah mah amal soleh, lebay ke orang amal salah. Emang cengeng ke orang, ke kanak-kanakan, cengeng ke Allah, itulah Rasulullah. Rasul kan main nangis aja tuh. Ingat Allah nangis, ingat keagungan Allah nangis, ingat rahmat Allah nangis. Ya, kalau sama dunia garing, Rasul memang nangis waktu Ibrahim dikubur ya anaknya. Tapi tangisan itu bukan tangisan menyesali takdir. Tangisan sayang aja, anak laki satu-satunya meninggal, dan cuma segitu, nggak ada perkataan yang tidak baik. Jadi mari tingkatkan doa, berlindung. Saya sudah berdoa, tapi tetap aja saya tadi ketimpa batal. Coba nggak berdoa ya, justru balok. Itu juga Ustaz ini ceramah aja tetap aja Indonesia kayak gini. Apalagi nggak diceramahin ya. Gitu. Doa mau pergi bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Itu 3 yang bakal terjadi. 1 akan dilindungi, dicukupi, ditunjuki. Setan berpakul. Dan itu termasuk amalan kita. Amalan aku kan bismillah dengan nama Allah. Kepada saya bertawakal. Dia ada kekuatan kecuali darinya. Hati yakin udah bikin dan nah kita mengamalkan itu karena Rasul ngasih amalan itu amalkan aja. Perkara sesudah itu kita celaka, perkara sesudah itu misalkan tetap kejeblos atau nabrak, ketabrak, nggak apa-apa, pasti baik.
Pasti ada rahasia Allah. Siapa tahu mau ketemu jodohnya, ya? Oh, jodoh kan jalannya macam-macam. Misalkan kita tabrak sepeda, ya, terus kelindes. Dasar ngarang ini. Datang seorang bapak-bapak yang gagah, melihat kita kelindes biasa tenang, saudara. Saya kagum melihat saudara. Kelindes, senyum-senyumnya. Apa saudara sudah punya istri belum? Belum Pak, sama dong dengan saya. Banyak cara Allah menakdirkan sesuatu. Ya, jangan suudon. Udah sedekah, udah doa, tetap aja kejadian yang gak enak ya gak apa-apa. Suka-suka Allah, benar. Dan pasti baik, pasti benar, pasti manfaat. Hanya gak cocok dengan nafsu kita, itu masalahnya. Nafsu kita kan ingin untuk besar, perjalanan nggak macet, lancar, wajar. Tapi kalau kita dapat takdir yang nggak cocok dengan keinginan kita, ya terima. Udah suka-suka Allah ngasih ke kita, benar? Jangan nunggu mudahannya kesulitan, ya. Karena dalam kesulitan itu ada berkahnya. Dalam kepahitan, dalam penghinaan, dalam sakit, dalam tertipu, disakitin orang, ibu-ibu disakitin suami, misalnya anak bandel, mertua pelit dan sebagainya, itu mengandung hikmah di sana. Kan tiap orang punya episode beda-beda, betul? Nggak usah membanding-banding, beda kaki, ya. Seperti kaki itu nomor 36, teman 42, nggak usah membanding-banding. Pasti nggak cocok. Ya, dipakai juga stres, benar? Di depan pakai elak, di belakang pakai pola, di jalan yang kotor, yang lain ketawa, udah. Halo? Jangan rela itu, saya. Jalan. Ini kan wajah-wajah banyak masalah ya, terutama daerah sini. Benar? Masih hidup? Masih makan? Masih minum? Masih berpakaian? Masih berteduh? Masih ada yang menghargai? Kurang apa? Kurang ajar. Tapi aili Allah belum dibuka. Oh, masya Allah, masya Allah. Jalanin ya. Jadi jangan mengeluh, ya Allah kenapa sih saya bertubi-tubi, saya ingin dekat denganmu, kok masalahnya saya banyak banget. Kan kita ingin bersih, sedangkan sholat kita nggak cukup untuk membersihin dosa. Sedangkan tobat kita masih tobat kumat, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sedangkan kita mau dibersihkan oleh Allah, kita mau bersihin dirinya nggak bersih, ya atau dikasih pembersih yang lain, ya digosekin lah. Kita nggak boleh rewel, kita mau kalau bahagia itu kan kalau bersih. Jadi gimana saya ingin dekat dengan Allah, tapi saya juga nggak banyak masalah, atau jangan banyak dosa, tobatnya yang bagus. Tapi orang yang banyak tobat juga banyak masalah, nggak apa-apa. Nanti seperti ulangan, kan yang bikin sasaran dari ulangan itu adalah kata jawaban, ya kan? Halo? Ya. Yang bikin kita menderita waktu ulangan itu karena nggak tahu jawabannya. Tapi soal susah tahu jawabannya, menderita nggak? Nyengir hadirnya. Benar? Gimana kalau Allah membisikin ke kita dengan caranya tentang persoalan hidup ini? Jadi nggak susah. Makanya aku nanti kok susah, berat sekali cobaannya. Versi kita yang menjalanin, masya Allah, enak-enak aja. Kan ditolong, ya ditolong. Maaf. Kira-kira yang selama ini ujiannya berat nggak? Cik jawab, ujian hidupnya berat nggak? Kelihatan tuh dari tanda sih. Itu ujian yang saudara tahu lewat infotainmentnya. Banyak yang saudara ketahui atau banyak yang tidak diketahui ujiannya?
Untuk yang ketahuan aja udah kelihatan sebelah ini, ya. Lebih banyak yang diketahui. Tapi dari izin Allah saya ngerti bahwa saya harus jalanin ini bagi sebuah cita-cita. Kayak orang mau naik ke puncak gunung, kan nggak boleh mengeluh. Gunung udah pakai nanjang ini. Ini kan ngaco, pakainya mau naik gunung. Udah jelas gunung itu bersalju, kok dingin ya? Nggak boleh karena dia cita-citanya mau ke puncak gunung, dia udah nggak sah mengeluh tentang nanjak, tentang dingin, tentang capek, tentang keseleo. Itu udah bagian daripada yang harus dinikmati untuk sebuah cita-cita, benar? Makanya orang yang tidak keluh kesah itu tergantung cita-citanya. Makin besar cita-citanya, makin tinggi cita-citanya, makin ringan yang dia hadapi. Nah, orang yang member, cengeng, itu pasti cita-citanya nggak jauh tuh. Hanya perkara uang, perkara pujian orang, cinta yang ngeremehkan yang begini. Ini kembalian di mana? Harus ke 2.000. Sedikit aja. Nah, perkara 2.000 itu melontok. Sakit. Pasti perkara omongan orang. Saya tidak nyangka dia akan ngomong begitu. Perih. Luar biasa. Jadi banyak orang yang bersimbah air mata yang tidak perlu sama sekali. Ya. Kenapa? Karena cita-citanya rendah sih. Cuma pengen uang, pengen dipuji, pangkat, kedudukan. Yang topeng yang pasti dia akan tinggalkan. Coba yang kasak-kusuk mau jabatan, pasti udah kan? Udah kasak-kusuk aja. Sekarang jabatannya udah selesai, kasusnya belum selesai. Benar? Ini serius nih. Ibu yang mati-matian pengen tas coba udah tidak punya di gimana? Kan waktu belumnya mas sampai sholat doang. Allah. Jangan seperti Allah. Tapi cicilan yang bulan lalu sama Allah. Terusnya disuruh second juga Allah. Udah dapat, coba udah dapat tasnya. Kalau belum perjuangannya kayak apa, ya kan? Mikirnya kayak apa? Oh, kepikiran. Udah dapat berapa lama sebenarnya? Nggak lama. Lihat di pojok lemari, numpuk tas yang diperjuangkan habis. Saya mau nggak tahu ibu kok menjiwai sekali sih. Numpuk. Bedanya kan orang Indonesia dengan orang luar negeri, kalau punya tas mahal, ketawanya dari hujan. Kalau pas hujan langsung menonton bunganya itu melindungi tas. Jadi lebih baik badan basah daripada tas basah. Sebab secondnya turun harganya. Halo. Biasa-biasa aja lah, ya. Sama dunia mah benar. Nggak lama punya uang kontrak-kanting, bayar ini bayar itu beres. Iya. Beli barang dah bisa. Handphone waktu pengen dah tahun depan berbeda lagi. Makanya untuk duniawi ini mah nggak usah masuk ke hati, ya. Biasanya di kantor musim mutasi itu relax aja, tidak bukan mutilasi, ya. Dan nanti juga pasti udah benar. Hadirin, jangan rela menghadapi hidup ini, ya. Ibu, Bu, nggak ada suami ideal loh, Bu. Dan saya ingin suami soleh banget, mulia akhlaknya, bening hatinya, ahli ibadah apapun. Justru yang itu nggak milih ibu, ya. Ibu bisa mau gitu wajahnya. Ada cobaan yang masing-masing, ya. Jelas aja ini. Ayo doa yang banyak, tapi jangan ngambil Allah. Mau dikabulkan, mau enggak bentuknya cocok atau tidak, biarin aja. Ya.
Dan Allah juga udah tahu mana yang terbaik buat kita. Kita meminta peringkat tertinggi doa Al-Quran. Karena doa Al-Quran itu ya kita baca doa, ya kita baca doa. Peringkat doa yang kedua doanya Rasulullah SAW. Ya kita baca doa, ya kita mengalami sunnah Nabi. Ya peringkat ketiga doa dari para sahabat, para ulama. Kalau nggak bisa pakai doa kita juga nggak apa-apa. Bahasa Indonesia juga karangan Allah ya. Kalau pakai bahasa Jawa boleh nggak? Ya terserah. Orang Jawa juga ciptaan Allah. Ya. Yang penting dimengerti doa. Harus keras, mau pelan, mau bisik-bisik semuanya didengar Allah. Enggak ada yang jauh. Dalam hati juga didengar. Tidak ada yang luput. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Terus doa, dan doa bukan untuk kita aja, yang banyak. Lihat di pinggir jalan ada preman, keluarkan doa kita. Ya Allah, ku beri hidayah preman ini, kalau ini masih mabok. Beri hidayah ya Allah, ibunya mungkin ini punya anak yang soleh. Ya Allah, ampuni itu. Dan gitu daripada di preman apa-apa, percobaan apa-apa. Begitu penuh kita dibentuk itu, mendingan doa. Lihat polisi pinggir jalan, ya Allah, kasihan nih ibadahnya, gimana beri hidayah agar dia bisa ibadah dengan bagus. Enak kan? Pas baca Quran telah ditangkap, ya Allah, mudah-mudahan ditangkap ini jadi jalan bertobat, jadi doa pulang. Pokoknya enak, keluar doa. Tiba-tiba di sana ada yang celaka, ya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh. Dengan tetangga anaknya yang naik kelas, ya Allah, keluar doa. Dan tidak hanya waktu lihat, kalau bisa tahajud juga. Kalau bangunnya ada pagi, misalkan 2:30 ya. Doanya jangan hanya ngedoain diri sendiri. Doakan tetangga, termasuk doakan orang-orang yang menyakiti kita, yang menipu, yang menghina, memfitnah. Dan doanya jangan doa jelek, yang bagus saja. Oh ini doa, doa yang bagus. Ya Allah, ampuni sahabat saya. Kau tahu dia berbuat begitu. Kalau yang membuatnya bahagia, soleh, mulia keluarga, itu enak, hadirin. Dan gak rugi. Dan kalau dia jadi baik, kita juga untung, benar? Nah, gitu. Enaknya anak kecil itu kayak gini. Ya, ada pertanyaan silakan. Hadirin usahakan datangnya 10:30 ya. Karena ketika 10:30 mulai, saya akan langsung masuk ke bahasan kita. Sesudah itu baru tanya jawab ya. Setengah jam baru nanti kita akan zikir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan ini, ya, sekalian sharing juga. Kita kan juga merasa pribadi merasa berusaha untuk yakin kita doa, kita minta Allah kan akan mengabulkan doa kita dengan cara dia. Dan kita memang permintaan kita itu kan tidak semuanya dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permintaan kita. ya. Tapi kan secara pribadi kita kan yang namanya manusia dan kadang kita pengen dia tahu kita pengen ya apalagi kalau kita sebagai kepala rumah tangga kan kita punya istri, punya anak, punya orang tua, kawan ini yang pertarungannya luar biasa. Kemudian ya ibaratnya ketika kita musibah ini kan luar biasa keyakinan kita sama Allah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat kita, sama realita bahwa ini buat kita suatu yang memang harus berjalan dengan pemerintahan yang luar biasa. Nah ini mensikapinya ketika kita seperti itu gimana? Ya, ini rumus 5 kiat itu ya. Satu, kita harus siap bahwa dalam hidup ini nggak akan selamanya cocok dengan keinginan kita. Kita harus siap. Jadi salah kalau kita hanya siap dengan yang cocok, karena nggak mungkin cocok semuanya.
Kalau cocok semua kacau, ya kan? Halo? Saudara mendukung ini? Coba, saudara, apakah saudara ingin punya mobil Mercy terbaru gratis 2 sekaligus? Mau tidak? Kira-kira orang-orang sejahtera mau tidak? Kalau semuanya dikabulkan, apa yang terjadi? Makanya saudara nggak punya juga. Mau dengerin? Pengen sehat semuanya? Ingin sehat enggak? Orang lain ingin sehat sedunia? Kalau sedunia sehat gimana? Dokter saling menyuntik ya kan? Repot rumah sakit itu tuh farmasi harus ada yang sakit, betul tidak? Kan dokter hamba Allah, perawat hamba Allah. Wah, banyak hamba Allah yang oleh Allah dihidupkan di sana ya. Yang paling dramatis ini, ada seorang wanita cakep sekali ditaksir oleh 10.000 lelaki ingin jadi suaminya dan terkabul. Gimana itu antriannya ya? Harus ada yang gagal ini, betul tidak? Kalau besok nih calon presiden banyak, kalau jadi semuanya gimana? Yang lagi ngepel, aduh saya bosan nih jadi pembantu menjadi presiden, jadi harus banyak yang gagal, betul? Halo? Dan tidak cocok pun nggak juga. Cita-cita saya juga nggak begini dulu. Saya termasuk yang banyak gagal, tapi gagal itu selalu yang lebih baik. Alhamdulillah. Ini dapat ilmu tauhid ini lewatnya lewat dihina dulu ramai-ramai, dicaci, dijauhin, dimaki, dipermalukan, ya. Baru bagian ilmu ini, ya. Ada 6 tahun lagi, 7 tahun, ya. Yang kedua, kalau udah terjadi harus di-stop. Dan hari kedua udah. Kayak benteng jatuh kena jidat, terus kita mengatakan saya tidak terima, saya tidak terima. Gimana nggak terima? Tanda terimanya udah ada. Jadi penderitaan kita terbesar itu adalah tidak terima perbuatan. Tiap waktu itu ada episode-episodenya. Nih hari ini ada episode, besok ada episode, ya. Semuanya ada episode-episodenya. Jalanin men, jalanin aja, nggak usah rewel. Ya kalau nasi jadi bubur, kita pengennya nasi, tapi jadinya bubur. Nggak usah lama-lama. Kamu sih airnya kebanyakan jadi kayak gini. Roba enggak? Enggak roba. Lebih baik ini cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang merah. Jadi bubur ayam gitu. Nah, jalanin aja mah. 3, jangan mempersulit diri. Kalau ada apa-apa jangan ribet. Mengapa? Kalau setiap omongan dimasukin ke hati, kan bahagianya itu ya. Gelas pecah, ngambok, pusing, itu isi nunggu terus. Kalau gitu beras copot, peniti ngomong. Atau mungkin cepat meninggal daripada semua urusan akhirat ya. Halo, jalanin ya, jangan dibeban meletus ya, rezeki tukang tambahan, didorong, alhamdulillah terima, olahraga selama ini, alhamdulillah, ada yang kentut, alhamdulillah, bisa mendengar seluruh ini, alhamdulillah, tidak bisa variasi, Allah kita buat apa enak, beneran, masya Allah, masya Allah. Ya Bu, Ibu, jangan ribet ya Bu ya. Tapi masalah saya besar. Ada yang ngomong itu udah ketahuan. Itu karena dramatisir. Ibu besar apa biasa besar? Kan sama aja bukannya. Tapi masalah saya besar, besar lah. Kalau saya sakit, nggak usah ngomong gitu. Sakit mah sama urutnya. Kalau saya sakit, alhamdulillah sakit. Sakit atau sakit sekali Bu ya. Lebih dari biasanya.
Itu kan. Aduh, saya ambil pingsan nih. Kalau dari mana pingsan? Jangan ribet ya. Ibu jangan ribet ya. Jangan segala dimasukin hati, jangan segala dibuat gawat, jangan segala didramatisi. Jalanin aja. Show must go on. Apa artinya? Dilarang rokok. Ya. Yang keempat, evaluasi diri. Ini kuncinya Mas. Jadi kalau ada masalah itu jangan sibuk keluar. Ini zolim, ini menghina saya, itu tukang tipu, nggak beres. Dosa apa yang saya lakukan sehingga ujian ini menimpa saya? Jadi ke dalam kelakuan suami ada tahu sendiri oleh dia. Ya. Tapi kelakuan kita kan kita yang nanggung, benar? Jangan sibuk mikirin istri itu, aduh, ampun. Saudara yang minta ampun, ya kan istrinya saudara yang milih. Ada tuh ibu-ibu yang masakannya nggak dimakan anaknya, malah tuh lihat anak-anak bapak kamu nggak punya perasaan, tinggal makan. Ya kenapa ibu mini bapak? Habis ada lagi tahu dosa, ada taklidnya yang gitu, ya. Yang kelima, jangan nyari pertolongan dari siapa-siapa kecuali dari Allah. Sebab mau lari kemana aja tetap cuma Allah yang memegang segala galanya. Mau ngejerit ke sana, teriak ke sana, lari, telepon, SMS, tetap cuma satu yang Allah. Jadi nggak usah banyak curhat sama orang, ya Mak. Ini mama ini suka main curhat aja. Gak gampang loh orang ada curhat kita. Dia bakal ngomong ke yang lain. Nanti jadi sejengkal, sedepa, jadi fitnah. Ciri-cirinya yang suka ngomong orang itu pasti gini nih. Bu, ini saya hari dengan itu aja ya. Nah itu udah nanti ke siapa-siapa tuh ya. Kalau dia udah ngomong kayak gitu, dia udah sama yang lain. Apalagi yang paling buruk tuh yang begini. Bu, sebetulnya saya sudah janji sama dia nggak ngomong. Tapi saya terima. Udah kacau ini, ya pasti kacau. Nah, jangan banyak curhat sama orang kecuali sesudah minta tolong ke Allah, kita ketemu orang yang kita yakini orangnya berilmu dan amanah. Ya. Nah, boleh bicara. Jangan bicaranya juga jangan ngarep-ngarep pertolongan dia, ngarep-ngarep pertolongan Allah. Ustaz, saya sedang berujian. Saya yakin Allah sudah mengatur ujian yang sebaik-baiknya, tapi saya belum tahu jawaban solusinya hikmah. Mungkin nggak bisa. Nah, itu ya, Ustaz. Hanya Ustaz satu-satu yang bisa menolong saya. Muslim. Nggak boleh. Orang itu buat sabar tanpa pertolongan. Ya. Kalau kita pinjam uang juga tolong saya, tolong nggak usah gitu. Bicara baik-baik, saya dalam posisi sangat sulit, harus bayar sekarang. Saya tahu ini karena dosa-dosa saya. Kalau bapak di jalan, alhamdulillah. Kalau tidak juga alhamdulillah. Semua pasti baik. Nah, jadi saya tidak bisa nolong, alhamdulillah. Kamu nggak ada luka di sini. Kalau Allah yang lihat, kalau kita nggak sama dia luka. Ya, pertanyaan selanjutnya. Jadi rotenya gitu ya, setengah 11 sampai setengah 12 materi, setengah 11 sampai jam 11 materi, jam 11 sampai setengah 12 hanya jawab, selebihnya pengumuman dari masalah. Silakan. Ada pertanyaan, Cung, Acung? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin udah uni astajib lakum, berdoa pasti Allah akan mengabulkan doa. Tetapi pernah ada sedengar bahwa ada kriteria persyaratan doa diterima. Katanya di antaranya ikhlas, mengerti apa yang kita inginkan, kemudian
menjauhkan apa yang diharamkan Allah dan sebagainya. Sedangkan yang AA jelaskan tadi, otomatis doa itu pasti Allah akan menjawab. Bagaimana dengan ini? Terima kasih. Maksud saya doa tadi pasti didengar oleh Allah. Dijawabnya sesekadar Allah. Ya. Kalau orangnya layak diberi. Kalau orangnya makanannya haram, bajunya haram, Allah mau ngasih tapi dia tidak masuk dalam kriteria yang dijawab. Ya. Jadi misalkan, karena Allah tahu nih seperti zon perasaan, ya, anak mindatani abdi, aku sesuai prasangka hambaku. Allah kan tahu isi hati kita. Ada yang bilang ya Allah tahu kan kayak orang enggak nih. Itu ada tetangga saya lagi baca kado bagi saya kayaknya Allah tolong. Dia udah sebulan ke Allahnya. Tapi ada yang enggak Allah. Pasti semuanya baik. Pasti semua perbuatan baik. Saya terima ya Allah. Jadikan semua kepahitan ini jadi bubur dosa saya, terdekat saya kepada Allah. Kuatkan saya. Tuh, zat baik. Jangan tahu bahwa ini ujian sudah diatur Allah baik buat dia. Walaupun pahit, getir, neken. Kenapa sih ada ujian yang neken sekali? Ya itu kan dosanya. Ada dosa yang nggak tertebus kecuali dengan neken kayak gitu tuh. Perih, masa, getir, terima aja. Nangis sama nangis minta ampun. Ya. Ada yang menghadap kiblat bagus, ada yang dengan wudu lebih bagus, sedekah dulu lebih bagus. Kan Allah ya. Nih kayak nanti kita mau doa, sedekah dulu itu lebih mustajab. Saya mau habis sepertiga malam terakhir itu lebih dahsyat lagi. Sepertiga malam terakhir, malam Jumat di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir itu kan berlipat-lipat tuh. Bagaimana Allah memberikan peluang mustajabnya? Ya. Gunakan semua ini. Doa hujan besar. Ini saat mustajab. Allah udah kasih tahu nih, hujan besar ini mustajab. Oh, jadi ada yang sedang hujan besar itu doa. Dizolimi orang itu juga saat mustajab. Kamu ini jadi bukan doa. Ya, dizolimi Allah berikan sebentar dan sedang angkat hadis sifatnya. Kamu ini nggak nyambung. Kok gimana kamu minta haji? Bisa lagi dizolimi. Mustajab. Saat bertemunya dengan pasukan musuh itu mustajab. Jadi memang harus tahu saat-saat spesial. Dan di hari itu ada saat spesial di mana kita nggak tahu tapi doa kita bisa dijawab. Makanya jangan sembarang ngomong kecuali yang baik. Jangan mati gue. Ibu nggak mau lihat kamu lagi. Nah itu kalau kena di saat dijawab bisa dihilangin itu anak-anak. Sudahlah, terus saja minta sebaik-baik permintaan yang dicontohkan oleh Rasul. Ya, dicontohkan doa. Itu terus saja minta. Jangan lelah, ya. Dan nggak usah ditunggu-tunggu. Mana yang Allah katanya mau ngasih, tapi belum juga. Kalau dibuat oleh Allah bisa doa aja terbaik. Benar? Nih doa mau tahajud. Ya Allah, saya minta tahajud. Enggak usah nepuk-nepuk bantal, enggak usah hanya ya. Setel aja di alarm ya. Misalkan jam 3 latihan pertama, alarm jam 3 mau tahajud. Lihat kalau Allah mau nolong kita ya, jam 3 kurang 5. Kok udah bangun duluan? Tapi setan ini bukan 5 menit lagi. Ya, jalan pas. Itu bisa yang jadi ini jadi angka 5 nanti. Allah bisa ngebangunin langsung, Allah bisa ngebangunin lewat anak nangis. Begitu, Allah ada Allah yang bangun. Atau kucing, jangan ngobrol, itu juga Allah yang gerakin. Atau kita pengen pipis, itu juga. Semuanya dari Allah. Ya. Atau ada teleponnya salah malam-malam. Ya. Dulu saya ada Bu Soni, ibu-ibu gagal ginjal. Mungkin para pendengar radio tahu ya. Bu Soni ini istiqomah sekali. Tiap jam 2, jam 2 seperempat tahajud. Padahal gagal ginjal dia.
Tiap malam tuh ngelakuin bangun telepon. Jadi saya kalau udah tahajud, usahanya aja. Ini tahajud yang gagal ginjal. Tapi kan usahanya yang ceramah. Biasa ya, yang dosa. Suatu saat ini mungkin waktu saya tugas dakwah di Kanada, jam 2 telepon malam, jam 9 telepon lagi. Jangan 2 kali, ternyata telepon yang kedua itu anaknya menelpon, usahanya sudah meninggal. Masya Allah, itu hebat. Tiap malam bertahun-tahun, tiap malam itu telepon jam 2:10, 2:10. Saya hakul yakin ini Allah yang gerakin beliau untuk menelepon saya supaya saya sadar. Ada nih yang badannya lemah, yang ginjalnya gagal, yang cuci darah setiap Senin dan Kamis, tapi dijaga oleh Allah seperti zaman merah. Masya Allah. Silakan. Ada lagi cuma apa? Ya, langsung. Pak, bentar, boleh naik ke sini? Doa yang menyebabkan doa itu tidak langsung terkabul tersebar oleh apa saja ya. Jadi ada yang membuat mungkin, jadi apa saja yang membuat doa itu tidak langsung terkabul apa terkabul. Yang pasti ya ada orang ya Allah rambutnya kusut, tapi menurut Rasulullah dia akan dikabul padahal rambut kusut semua. Kenapa? Makanannya haram, bajunya haram. Jadi para koruptor itu apes. Tapi kenapa dia lancar terus rezekinya? Itu namanya istijraj, dikasih untuk nambah celaka. Iya, jangan silau sama yang dikasih dunia ya. Kalau oleh Allah pecinta dunia itu dikasih dunia, tapi ada bonusnya 3. 1, urusannya ngepelit terus, sampai aja. Sampai pernah ada seorang sopir, mobilnya itu harganya 4 miliar. Saya tanya, Pak, ini bos di mobil mahal kayak gini. Itu mah. Kok bilangin anak-anak gitu aja. Jadi sepanjang naik mobil tuh ambok-ambokan. Atau mending naik ojek aja kalau bilangnya. Kalau 4 miliar itu bukan berarti boleh nanya sama tukang ojek. Nggak dinikmati. Rumah nggak dinikmati, villa nggak dinikmati, hotel nggak dinikmati, karena udah janji Allah orang yang duniawi itu pasti hidupnya tuh hanya masalah yang kayak benang kusut, capek. Beda dengan pecinta akhirat juga banyak masalah, tapi Allah yang kurai. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Tiap masalah naik tingkat, tiap masalah gugur dosa. Jadi masalahnya sama ada. Beda, yang satu luar, yang satu enak. Yang kedua, bedanya pecinta dunia dengan pecinta akhirat, tak perlu bayar lain. Jadi oleh Allah ditaruh di sini tuh takut miskin. Jadinya kalau udah kaya banget, dia tetap kemana? Wah, raut sini. Karena dia takut sekali miskin untuk anak cucu. Raut. Dia sendiri nggak menikmati apa-apa. Tapi bagi orang yang cinta ke akhirat, oleh Allah dibuat dina kali enak, cukup aja. Di sini tuh dibuat cukup, makan dengan garam, lalu karedo, sate. Suka saya kan ngomongnya enak, ada rumah. Bu pengen ke rumah, enggak tuh dari rumah nggak pengen, cuma jadi ini ada susah nyukurinnya. Pengen ganti mobil, mau ngapain sih Pak? Ini juga sama, udahlah. Mending kita syukurin yang ada. Ibu pengen tas, ini kan kompresor udah luas. Kalau tas pengamas suka ini mana? Kalau jadi masuk ada masuk kompresor. Gila, kalau ini enak, ini itu adem gitu, ya. Enggak capek oleh barang-barang, benda-benda yang ada. Rileks gitu. Aduh, ini kaya.
Tapi kalau yang itu mau beli level 15 juta kurang, beli yang 20 juta kurang, capek. Dan kalau makin mahal kan makin nyiksa, takut hilang, takut rusak, takut ada saingan. Dan yang ketiga, kalau pecinta dunia itu nanti rezekinya tuh nggak dapat kecuali apa yang ditetapkan Allah. Memang buat dia itu rezekinya, tapi dia pakai jalannya nggak benar, jadi capeknya yang dapat. Nah, kalau para pecinta akhirat, dunia yang akan berundung-undung datang kepada dia. Dia menetapkan dunia aja yang melayani dia. Kalau orang suka gini tuh nggak mau ya. Kalau pangkatnya jenderal dan sebagainya, kerjanya gini, pasti dia lebih rendah daripada yang ngasih. Dan tapi kalau ke Allah gini bagus, kalau ke orang gini, Cocok nggak dengan pertanyaannya deh? Terakhir, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana nih? Ya, kita dalam melakukan sesuatu, mau sholat, kita minta ridho Allah, mau beramal, kita minta ridho Allah, mau ke majelis taklim pun kita minta ridho Allah. Apapun yang kita lakukan, kita minta ridho Allah. Bisakah kita merasakan bahwa ridho Allah itu memang sudah kita dapatkan? Ya, kalau ridho itu dikasih sakinah di hati. Itu nggak bisa dibayar, nggak bisa dirampok. Kalau orang udah dikasih waladhi anzala sakinah, dia turunkan sakinah. Udah ada lu. Mau diapa-apain orang juga udah gak mepet, diancam apapun la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi kalau kita benar Allah udah suka sama kita, bukan nggak ada masalah, bukan nggak ada persoalan, itu mah ada sunatullahnya ada. Tapi ini nggak capek, tenang, ada gitu, go panikan, go goncangan, nggak emosional, dan mature jadi dewasa matang gitu. Ada pengen gimana caranya ya cari dari Allah. Jadi ada hadiah dari Allah yang nggak bisa diukur oleh apapun. Kalau dunia mah apa-apa ya pagiin aja kayak gini ya, nggak dibawa kemana-mana. Tuh apartemen udah mulai banyak. Apa yang punya apartemen pemilik tower itu tidur di sana? Belum tentu, malah pusing bikin belum kebayar ya. Atau yang belum laku. Itu capek tuh dunia kayak gitu. Jadi kalau para pencari ridho Allah udah gak pusing dengan penilaian orang bu. Yang bikin kita capek, kita sibuk ingin cari kedudukan di hati orang, ingin diakui, ingin dikagumi, ingin dihormati, ingin termasuk ingin dicintai. Gak perlu tuh. Apakah perlu ibu-ibu berusaha keras agar suami cinta ke ibu? Bingung jawabnya kan? Nyebut enggak, dapat dulu, nyebut dulu takut salah. Naluri kita ingin dicintai normal, ya. Tetapi kita harus tahu gimana caranya. Masak yang enak, kan kemarin mau tabel gara-gara makanan kue ibu ya. Ibu dandan pakai pakaian SMP, ya. Itu kan lebih lucu ya. Dulu itu SMA seragam SMA lucu, sekarang dipakai lagi di rumah, kan lebih lucu. Gimana harus tahu hati suami itu dikuasai oleh siapa? Allah. Kalau kita sibuk mengorek hati suami ya susah. Kita akan punya kekuasaan masuk ke sana. Mudah dan sekarang kembang pakai lipstick 5 lapis ya kan? Enggak ngepek. Tapi kalau ibu disukai Allah, lillahi ta'ala, dan Allah membolak-balik hati suami, udah takut tuh. Coba saya gimana sekarang membolak-balik hati saudara? Gak bisa. Ini bukan wilayah saya itu cuma
ngejaga niat, ngejaga omongan, ngejaga sikap supaya diterima Allah. Sekuat tenaga, ya cuma itu yang bisa saya lakukan. Masuk ke hati jamaah nggak bisa, masuk ke otak itu saya juga nggak tahu otaknya seperti apa. Tapi kan Allah lagi ngedengerin kita. Kalau Allah mau dimasukin, masuk ke sana. Ya. Apa kita ini kumpul gara-gara diundang SMS? Enggak, SMS itu 50.000, kok yang datang segini juga ya. Allah yang gitu Bu. Hari itu nanya apa manusia? Cocok kan ya? Cocok kan aja seperti biasa Bu. Kalau kita melihat saudara, ada yang tidak mengerjakan sholat, bertahun-tahun tidak mengerjakan sholat, tidak puasa, terus kita menegur, agak marah. Alasannya kita agak marah. Jangan aja, kamu kan harus sendiri. Hukumnya bisa jadi bagaimana kalau kita menegur lagi? Iya Bu, kalau lihat orang yang sholat, kita bersyukur kita ada sholat. Ya. Dan kedua kita harus bantu, tidak dalam posisi memvonis orang, karena kita tidak tahu rahasia Allah bagi beliau. Benar? Sekarang mungkin nggak sholat, nanti besok lusa Allah kasih takdir, dia lebih khusus sholatnya. Banyak yang nggak sholat seumur ujungnya malah nangis, tidak sholat dia. Ada kita nangisnya tetap ketika masalah. Jadi kita nggak tahu rahasia Allah, kita tugasnya fadzakir innama anta mudzakir. Ingetin aja. Dia nolak, dia ngebantah. Udahlah ini urusan saya, kamu saya. Ya apa-apa. Yang penting kita sudah menyampaikan apa yang bisa kita lakukan. Ya, jangan jengkel, kapok, jangan. Sesuai nanti. Iya Bu, Ibu harus bersyukur bukan Ibu yang kayak gitu ya. Iya tuh, kalau kita lihat orang saudara nggak sholat, kita harus syukur kita nggak kayak gitu, dan syukur kita adalah dengan membantu. Teman-teman sekalian, udah, Ikhwan, Bapak ada lagi? Pengumuman ya, ilmu itu datangnya dari Allah lewat siapa? 18 Juni minggu depan ya, saya absen. Berangkat umroh. Insya Allah yang isi Ustaz Abdul Hakim. Abdul Hakim ini murid senior sekali di Darul Tauhid dulu. Beliau kalau tidak salah sudah doktor dalam ilmu seperti ini, ilmu tauhid itu. Yang sudah selesai, beliau sudah doktor sekarang. S3, ya beliau lebih berilmu tentang hal ini. Kalau saya ngajinya dari kiai, beliau lebih banyak. Anjuran saya hadir 18 Juni ya. Abdul Hakim itu termasuk salah satu santri yang dulu ngurus adik saya pada waktu adik saya lumpuh menjelang menikah. Nah beliau yang rajin mewudui, membersihin, sekarang sudah jadi orang berilmu. Alhamdulillah. Tanggal 2 Juli saya juga absen lagi nih. Tugas ke Australia. Ke Australia mau apa? Cita-cita ingin bangun pesantren di sana. Ya. Di sini dakwah di kalangan umat Islam, alhamdulillah. Tapi pengen juga nyobain dakwah di kalangan umat Islam ya. Dakwah Australia, Indonesia sama-sama milik Allah. Cuma di sana Australia, di Sunda itu Kang Asep, di sana Kang Ulung. Ya. Kalau saya tugas dakwah ke luar negeri Pak asli ya, hati saya mah ini semua milik Allah aja. Lihat bule yang tinggi, berarti udah bikinan Allah nih ya. Dengan sombong lo dalam hati dia. Nah ini mah ada Allah yang bikin. Gak usah mikir kita mau begini. Yang mungkin juga bikinan Allah. Itu bukan kurang vitamin hadirinnya. Kalau
bikin segede gini, jangan segede gini ya. Apa yang kita bikin dirinya sendiri? Oh enggak. Jadi saudara kalau lihat yang kontraktor sendiri dan semua itu juga milik Allah, betul? Dia nggak mesti bikin dirinya sendiri. Enggak sesentir pun milik dia. Allah. Juga kalau dia mau bahasa yang enggak kita mengerti, kita nggak usah pinter. Oh iya sudah ya. Saya. Mau bahasa Sunda, bahasa Inggris sama milik Allah. Benar? Dan kita kalau udah keluar negeri jangan GR, biasa aja. Singapura, Chicago, Cicara sama. Kita kan kalau pulang dari luar negeri asal gaya gitu ya, benar? Kata kita luar negeri, kata dia dalam negeri. Senang ya, saya izin takdir Allah keliling banyak ke berbagai negara. Senang itu lihat ciptaan Allah, masya Allah. Dan ada yang bikin Amerika, Australia kecuali Allah. Mereka juga nggak pesen lagi di sana, nggak pesen gulai, benar? Halo? Biasa aja. Ya, yang penting ingat Allah, patuh ke Allah. Hanya bedanya kalau di sini mau azan di mana-mana, sangat susah dengan azan. Mau menuju waktu perjuangan. Tapi mungkin power itu juga beda. Kalau saya tidak hadir ke sini, bukan berarti ilmunya datang akan lebih buruk. Boleh jadi akan dapat ilmu yang memang saya belum sampai ilmunya. Datang ya, hanya ngasih ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada pertanyaan penutup Bapak-bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya tanyakan mengenai SMS tausiah yang tanggal 31, kutip dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Itu kalau kata-kata dari sahabat itu kedudukannya sama nggak dengan hadis? Misalnya yang dari Ali bin Abi Thalib, dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang diremeh oleh Tuhan. Itu kedudukannya sama nggak dengan hadis? Dan apakah itu sahabat mengutip dari Nabi atau dari perkataannya sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih perkataan sahabat ini juga tergantung ya, ada rawi-rawinya. Tapi yang jelas kalau yang tidak bisa disangkal tentang Rasulullah dan tentang hadis yang sahih, derajat kedua hasan, kalau itu bisa dijadikan pegangan. Bagaimana Umar bin Khattab pernah mengatakan, dosa yang Umar ya Ali bin Abi Thalib. Nah, ada kitabnya Ali bin Abi Thalib namanya Nahjul Balaghah ya. Kalau saudara punya kitab ini bagus. Di dalamnya ucapan-ucapan beliau yang berbobot, masya Allah. Dosa yang paling berbahaya adalah apa? Yang dianggap remeh. Benar. Ini seperti gini. Ini juga termasuk dosa. Saya mohon ampun. Tapi Allah hanya nggak akan mengampuni. Nah itu udah dosa juga. Karena Allah nggak mengampun. Ya itu bisa lebih besar dari dosanya tuh. Nganggap Allah tidak mengampun. Dia punya dosa, tapi berburuk sangka kepada janji Allah, itu dosa yang lebih besar. Dan dosa-dosa kecil yang kita anggap remeh itu jadi gede lama-lama. Ngomongin orang, ya ghibah, oh itu mengeraskan hati. Makanya Bu, Pak, lebih nyaman sebetulnya kalau kita ini ngurangin ngobrol. Karena kalau ngobrol itu suka ada aja yang ditambah-tambahnya, ada riaknya, ada ujungnya, ada ngetawain orang lain, ada ghibah, ada fitnah. Sejam itu arisan, pulang bisa 10 khotimah. Kalau nggak hati-hati, belum lagi yang bawa kantong kresek ya dari rumah. Pas tuan rumah masuk ke kamar bersih langsung. Padahal nggak ada izin, nggak ada apa. Dan di rumah juga nggak dimakan dia semua. Ini apa? Hati-hati ya. Jadi itu hal-hal yang kita remeh, ngobrol, nonton TV ya, ada lawakan, kemudian kita ketawa terbahak-bahak, ketawain bentuk tubuh orang. Padahal itu ciptaan Allah itu. Kalau itu pendek, itu udah pendek. Bibirnya tebal, hidungnya bulat, kayak gagal gini.
mohon itu didengarkan oleh Allah. Hati-hati itu menghina badan orang sama dengan menghina penciptanya. Nah, Bu, Pak, masa banyak ngomong kecuali perlu. Loh, banyak ngomong. Saya kan lagi ceramah. Kalau saya nggak banyak ngomong jadi masalah. Ya, kurangi yang tidak manfaat. Ya, ini majelis ini sebetulnya lebih serius itu di dalam mengkajinya. Ya, ini saya lihat saudara-saudara yang datang ke sini juga serius. Allah yang atur pertemuan ini. Mujahadahnya juga harus serius supaya manisnya imannya terasa. Kalau udah dari sini hanya jadi tahu, mungkin pulang dari sini jadi ada banyak ujian yang penting. Ini ujian, ini ujian, tenang aja. Ya, itu dapat diukur oleh Allah untuk memantapkan. Karena ada kalanya Allah mau ngasih keyakinan ke kita tuh, misal tabungan habis sekali. Yang tadinya itu sandaran kita, tabungan itu tiba-tiba anak sakit habis. Saya nggak punya cadangan uang. Nah, itu mungkin saatnya Allah akan kasih tahu bahwa jaminan Allah itu tidak datang dari tabungan. Nih cara Allah ngasih. Ada aja jalannya, ya kan? Nanti nama berarti saya salah selama ini. Saya sangat menjaga tabungan seakan-akan tabungan Tuhan saya. Padahal Allah mau ngambil bisa habis seketika, dan ternyata nggak ada tabungan juga, saya bisa hidup. Tuh, nah kalau suka sedih itu ketika tabungan diambil, ya. Padahal itu jalan Allah memantapkan keyakinan kita. Ini ada seorang ibu-ibu yang cintanya ke suaminya tuh, masya Allah, overdosis. Nah, suaminya oleh Allah diatur sedemikian rupa, entah karena apa ya, sehingga dia nggak pulang, hilang. Wah, keringan tuh malah ngayun, benar-benar seperti orang gila. Suaminya nggak ada. Lambat laun dia sadar, saya itu menderita tuh karena sudah menuhankan suami saya. Suami adalah segala-galanya, engkau buah hatiku, engkau cahaya bagiku. Tanpa dirimu hidupku dalam kegelapan. Segala hilang aja itu suami. Berapa 4 tahun kemudian, dia sudah sadar, nikmat menemukan Allah. Aduh, sekarang bang itu datang suami. Mau apa mas? Saya sudah menemukan pengganti. Allah, jangan nikah sama yang lain. Nggak apa-apa ya mengejusan apa. Kok saya udah merasakan enaknya malam dengan Allah, enaknya siang dengan Allah. Terima kasih ya mas. Mas nggak ada tuh membuat saya kenal sesuatu yang tidak ada bandingannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nggak usah ditiru kayak gini pak. Tapi ini ada kisah nyata kayak gini. Ya, suaminya minta maaf untuk apa-apa, minta maaf lah. Justru saya dengan mas kayak gini, saya menemukan Allah. Saya tahu bahwa saya itu menderita karena terlalu mencintai mas. Makasih, cuma saya menikah. Ini yang namanya ambil madan harus selalu bilang sok. Yang tak ketayangan gak usah maksain diri ya. Dunia mujahadah tiap orang beda-beda jalan ya. Jangan suka dibanding-banding dan gak usah banyak memikirkan mujahadah orang. Cukup? SMS-nya bagaimana? Siapa yang belum dapat kiriman SMS cum? Yang belum dapat kiriman? Cuma itu sendiri. Belum dapat. Ya, syaratnya ada handphonenya bu. Ada kan? Yang lain sudah dapat semuanya? Gimana? Nggak kebanyakan dikiriminnya? Kurang. Jadi langsung dari sini Pak Sunan saya. Jadi kalau saya lagi macet, dalam tulis salah. Sebetulnya saya lagi nyawa dari kata yang macam apa
aja perasaan saya karena sama dengan saya lebih menguruskan salat malam-malam mau tidur tuh dan banyak dosa tulis istighfar. Kamu aja nih banyak dosa saya. Alhamdulillah. Itu cepat Pak, sebulan sudah hampir 50.000 itu yang ikut. Mungkin rencananya dari Twitter diturunkan ke ini sehingga lebih kalau SMS lebih gampang membaca ya. Nggak mengganggu gitu. Kalau mengganggu dihapus aja. Kalau udah mau keluar kita keluar, spasi Agim kirim ke nomor itu nanti saya ketikkan gitu. Ya. Baik Ibu Bapak yang budiman, PR mau dikasih PR doa Al-Hafiz 10 udah apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya sekali lagi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini doa supaya urusan kita diurus oleh Allah dengan sempurna. Ya, pokoknya sempurna. Pasangannya Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, hilangkan keluh di lidahku ya Allah agar perkataanmu bisa dipahami. Itu doa Nabi Musa. Doa keluarga sakinah, anak-anak yang jadi petunjuk hati ada. Rabbana Al-Furqan 74. Ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sing sering dibaca ini ya, terutama ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Tolong ini ya, di mana-mana sambil itu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Artinya tolonglah saya. Hadirin, mau bersedekah kita dalam kasus ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, jadikan sedekah ini benar-benar Kau kabulkan. Jadikan penolak bala, pembuka pintu marifat, pembuka pintu ijabah dan doa.
Jadikan sedekah ini pembuka pintu rezeki yang halal berkah melimpah, pembuka segala kemudahan urusan yang masalah. Ya Allah, berkailah siapapun yang mengatakan harta ini. Amin. Tunggu dulu. Gini ya, adek, ini sebaiknya pada waktu doa nanti dulu. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Tolong bantu kirimnya doanya supaya bisa istiqomah. Takdir kesempatan ini bisa menambah yakin Allah. Kita akhiri doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti dibagikan kartu nama kecil. Saudara yang mau datang mana? Ini ada yang bikin kartu nama kayak gini, isinya buat SMS. Kalau setiap orang ngasih tahu ke yang lain, pahalanya juga saudara terima. Ya, ada 1000 kartu nama. Pakai potret asal. Terima kasih. Kita siap-siap sholat lalu kita masak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.